Penyebar wabah. Arya Belanga segera memejamkan matanya. Melalui mata batinnya lelaki bijaksana itu kembali melihat bahwa pengaruh sirap yang membuat 7 anak lumpuh layu mendadak itu paling besar kekuatannya ada pada anak yang tak sadarkan diri. Bergegas ia melarang anak yang baru diobatinya itu untuk menginjak bumi. Seketika lolongan dari 6 anak lainnya terhenti. Anak yang kita obati ini terhubung dengan anak lainnya. Racun sirap paling kuat ada pada tubuhnya. Meskipun ia kini sudah terlihat sehat, tetapi jika yang lain belum diobati, maka ia belum bisa menginjak bumi. Arya Belanga bergumam sendiri. Jika begitu Kakang Riye, bagaimana cara mengobati yang lainnya? Apakah menggunakan cara yang sama dengan media air? Tanya Kedung. Sebentar Kedung, aku ingin mencari petunjuk terlebih dahulu. Arya Belanga segera memegang kaki anak yang sirapnya baru saja diobati itu. Ia terlihat menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya membuka mata. Rendam kaki anak ini dengan air. Lalu basuh kakinya. Air basuhan itu minumkan kepada anak-anak yang masih terpengaruh sirap. Cara pengobatan Arya Belanga sangat aneh. Namun mereka yang berada di balai dusun itu tak berani membantah. Bergegas 2 orang lelaki parubaya mengambil air dan membasuh kaki anak yang baru selesai diobati. Tanpa banyak bertanya mereka berdua segera menciduk air bilasan kaki dengan cangkir. Ya, cepatlah kalian berikan air minum itu kepada mereka disertai dengan membaca lafaz surah Al-Fatihah. Arya Belanga memberi perintah sekaligus mengingatkan mereka agar semua bentuk pengobatan yang dilakukannya itu tak akan membuahkan hasil jika tanpa pertolongan dari Allah. Begitulah cara ia berdakwah selalu mengingatkan dari hal-hal yang sepele. Pada masa itu Islam telah berkembang dengan cukup pesat sehingga hampir seluruh kaula di pedalaman Palembang telah menjadi muslim dan muslimah. Hal itu tidak terlepas dari dakwah rutin yang diwajibkan bagi seluruh murid Padepokan Tinggi Panular. Paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun. Mereka melakukan itikaf di masjid-masjid yang ada di perkampungan sembari melakukan dakwah dari dusun ke dusun. Ajaib, setelah minum air basuhan kaki, 6 anak lainnya langsung sembuh. Berawal dari jari-jari kaki yang bisa digerakkan, selanjutnya anak-anak itu bisa berdiri, berjalan dan berlari seperti semula. Melihat kesembuhan itu, kepala dusun yang mendampingi proses pengobatan dari awal hingga selesai tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada 2 orang lelaki gagah yang sengaja datang ke dusun mereka untuk menyelamatkan anak-anak yang diracuni orang jahat. Aku dikde pacak bekate lain kecuali ucapan terima kasih mok Tuan Behtwe. Hanya Allah yang pacak malas budi kamu nih. Kalau dek ngatik kamu, entah mak mane nasib anak-anak kami, Tuan Riye Belange dan Tuan Kedung. Suara kepala dusun terdengar serak tanda bahwa ia terharu. Seketika puluhan orang yang berada di balai dusun menjatuhkan diri berlutut mengikuti kepala dusun mereka. Seketika pecah isak tangis dari para wanita yang terharu karena baru saja anak-anak mereka sembuh dari kelumpuhan. Arya Belanga segera menghampiri kepala dusun dan membangunkannya dari tanah. Ia kemudian merangkul lelaki parubaya itu seraya menepuk-nepuk pundaknya. Nampak bahwa Arya Belanga sangat terharu dengan tindakan para warga dusun itu. Janganlah kalian mengagung-agungkan manusia lebih dari kodratnya. Nanti manusia itu akan jumawa. Kalian semua segera bangun, jangan bersujud dengan sesama manusia. Lakukanlah sujud syukur mengucap terima kasih kepada Allah. Kembali Arya Belanga mengingatkan kaula. Selanjutnya 7 orang anak yang baru sembuh dari sirap lumpuh layu mendadak dimintai keterangan. Kepala dusun menggamit orang tua para korban dan bertanya kepada mereka. Meskipun awalnya mereka terlihat masih trauma dengan kejadian yang hampir merenggut nyawa mereka, namun setelah pertanyaan serupa dilontarkan oleh orang tuanya, anak-anak itu akhirnya mau juga bicara. Kami 7 uhang main di ulat dusun. Ahilanak maghrib, tapi kami lupa ngok waktu. Laju di tempat itu datang 3 uhang besorban dan bejanggut lebat. Dihang negahi kami dan bertanya ngape ahilanak malam kami masih ade di luar rumah. Uhang yang paling tinggi metuke buah yang kulitnya besisek. Jeme bertiga itu caknya jeme baik gail, kami dikde takut atau cerudikan ngok dihang. Buah itu aku kocek, kubagi ke isinya sepotong-sepotong. Laju kami makan. Abis makan buah itulah aku telemas dan pingsan de tahu apa-apa lagi. Demikian tutur anak yang pertama kali diobati. Dalam hatinya Arya Belanga dan Kedung terperanjat. Mengapa ada orang sebegitu tega meracuni anak-anak? Kami bertujuh tengah bermain di ulu dusun. Hari sudah hampir maghrib, tapi kami lupa waktu. Tiba di tempat kami bermain datang 3 orang bersorban dan berjanggut lebat.
Mereka awalnya menegur kami yang masih berada di luar rumah karena malam akan segera datang. Setelah menegur kami, salah seorang dari mereka mengeluarkan buah yang kulitnya bersisik berwarna coklat. Buah itu diberikan terlebih dahulu kepadaku. Melihat perilaku mereka yang ramah, maka kami tidak menaruh curiga dengan kehadiran mereka. Buah itu kemudian aku kupas dan kubagikan isinya sehingga masing-masing dari kami mendapat sepotong. Setelah makan buah bersisik itulah, aku lemas terjatuh dan hilang kesadaran. Adakah di antara kalian yang ingat ke arah mana 3 orang bersorban itu pergi setelah memberi buah beracun sirap kepada kalian? Tanya Kedum. Aku ingat mereka menuju selatan, jawab salah seorang anak. Berbekal informasi itu, Arya Belanga kemudian pamit. Ia bergegas naik serta membedal kudanya. Arah mereka menuju selatan. Waktu itu matahari di ufuk barat masih betah-betahnya bertengger mencipta batas waktu antara siang dan malam. Punggawa Kedum segera mengikuti tuannya membedal kuda sekencang-kencangnya. Tujuan mereka adalah meniti jalan yang pernah dilalui para penyirap anak-anak sekaligus menemukan korban dan mengobatinya. Petang hampir menyingsing ketika kuda mereka masuk ke sebuah dusun yang sunyi. Tak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Lampu-lampu dari minyak kelapa yang biasanya menerangi dusun tak kelihatan sama sekali. Terlebih dusun itu adalah dusun yang masih sepi penduduk. Jarak antara rumah kaula cukup jauh. Arya Belanga dengan isyarat tangannya meminta Punggawa Kedum agar berhati-hati. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah rumah yang paling besar di sana, mereka menarik kekang kuda. Seketika kuda pilihan itu berhenti. Ringkikannya di penghujung sore itu terkesan seram-seseram perilaku warga dusun yang rumahnya sepi tak bersuara. Assalamualaikum. Bukakan kami pintu. Kami tahu kalian penghuni ada di dalam. Aku Arya Belanga dan temanku Kedum dari Padepokan Tinggi Panular Lubuk Rukam Kemalaman, butuh tempat untuk menginap. Suara Arya Belanga yang keras pasti dapat didengar oleh pemilik rumah. Benar saja, tak lama kemudian dari dalam rumah kayu itu terdengar mencericit pintu yang dibuka dari dalam. Seketika muncul di hadapan mereka seorang lelaki yang sudah cukup sepuh. Ia menyambut kedatangan tamunya dengan sumringah. "Ai, kiranya mimpi apa kami semalam mendapat kehormatan dikunjungi oleh Tuan Arya Belanga. Silakan masuk Tuan. Mohon maaf kami sengaja tidak menghidupkan lampu karena khawatir wabah penyakit jahat itu datang ke dusun kami." "Wabah penyakit jahat? Penyakit apa dan siapa yang memberitahu kalian dan apa yang telah mereka lakukan di dusun ini?" Punggawa Kedum tak mampu menutupi penasarannya. "Nanti di dalam akan aku ceritakan, Tuan. Masuklah dulu. Jika ada Tuan berdua, tentu saja kami jadi punya nyali untuk menghidupkan lampu." Mereka berdua mengiringi langkah tuan rumah, naik ke atas rumah kayu yang bertangga tinggi itu. Memang semua model rumah di pedalaman Palembang adalah rumah kayu yang bertiang tinggi. Membuat rumah tinggi adalah untuk menghindari serangan binatang buas yang dapat sewaktu-waktu mengancam keselamatan jiwa. "Nyai, kita kedatangan tamu istimewa. Segera hidupkan lampu." Dari dalam sebuah kamar muncul orang yang perawakannya mirip wanita yang kemudian berjalan perlahan meraba-raba dalam kegelapan menuju tempat penyimpanan lampu minyak. Punggawa Kedum tak mampu melihat dengan jelas raut wajah mereka karena di dalam rumah kayu yang tertutup itu sisa cahaya sore tidak dapat lagi menembus rapatnya dinding. Tanpa penerangan lampu, maka suasana di dalam rumah itu gelap gulita. Si pria yang menjadi tuan rumah mengajak mereka duduk bersila di ruang depan sambil menunggu istrinya menghidupkan lampu. Sependidih air, perempuan yang dipanggil dengan sebutannya itu muncul ke ruang depan. Tangannya memegang 2 buah lampu batok berbahan minyak kelapa. Dengan cekatan ia menghidupkan api dan menyulut sumbu lampu sehingga seketika ruangan yang kini dindingnya disandari oleh Punggawa Kedum itu seketika terang oleh cahaya lampu. Dengan adanya penerangan lampu minyak, Punggawa Kedum dapat melihat rupa si tuan rumah. Setelah mengenali rupa mereka, pandangannya dialihkan melihat sekeliling ruangan. Betapa terkejutnya ia ketika melihat di pojokan rumah nampak duduk bersila 3 orang pria bersorban yang menatapnya dengan tatapan seram. "Hei, mereka di sini!" Teriakannya keras membuat kaget tuan rumah.